Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Giul Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatakan ada. Oke, materi ini sangat penting banget ya bagi teman-teman, terutama yang pemula, untuk bisa speaking ya, untuk bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik. Nah, karena kata ada ini sangat sering kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Ya, misalnya teman-teman mau mendeskripsikan rumahnya ya. Contohnya misalnya di depan rumah saya ada sebuah pekarangan. Nah, di kamar saya ada sebuah lemari. Nah, jadi ada kata ada di situ ya. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Nah, itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe ya channel ini, silakan klik subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya ya yang akan sering saya upload dan tentunya akan sangat berguna bagi teman-teman semuanya. Alright, langsung saja kita masuk pada materi bagaimana cara mengatakan ada dalam bahasa Inggris. Oke, nah jadi ada dalam bahasa Inggris itu sederhananya disebut dengan there, gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan bingung. There itu biasanya bermakna di sana, ya lawan dari here. Ya here di sini, there di sana. Nah, tapi dalam konteks yang lain, there bisa bermakna ada. Oke. Nah, sekarang ini dia ya. Ada, there. Nah, nanti ada frase there is ya. Ya, ada kalimat there is, kemudian ada juga there are. Nah, jadi ini sebagai dasar ya, pondasinya. Kalau teman-teman mau mengatakan ada, nah bisa pakai there is, bisa pakai there are. Apa bedanya? Nah, there is artinya ada untuk tunggal, sementara there are ada untuk jamak. Maksudnya apabila kata ada tersebut diikuti dengan benda jumlahnya satu, maka pakainya there is ya. Jika diikuti dengan benda jamak atau yang lebih dari satu, maka pakainya there are. Nah, contohnya misalnya ini ya, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Nah, karena ada sebuah itu kan jumlahnya satu. Ya, jumlahnya satu berarti dia tunggal, maka kita pakai there is. There is a book on the table. Nah, contoh yang lain, there are two books on the table. Nah, ini contoh penggunaan there are ya. Ada dua buku di atas meja. Karena yang kita sebutkan ada dua ya, ada dua. Ya, ada dua maka pakainya there are. Kan dua itu lebih dari satu ya. Nah, there are two books on the table. Ada dua buku di atas meja. Nah, nanti jangan menggunakan there is two books begitu ya. Salah ya. Kalau jumlahnya satu, baru pakai there is. Tapi kalau jumlahnya lebih dari satu ya, dua, tiga, dan seterusnya harus menggunakan are. Nah, there are two books on the table. Ada dua buku di atas meja. Oke, contoh lagi. There is a student in the classroom. Ya, ada seorang siswa di dalam kelas. Seorang, ya berarti kan jumlahnya satu, maka yang kita pakai adalah there is ya. There is a student. Kemudian contoh lagi, there are 4 students in the classroom. Ada 4 siswa di dalam kelas. Nah, jumlah siswanya 4. Ada 4, berarti ada lebih dari satu ya, maka menggunakan there are. Oke, gampang ya. Jadi pilihannya cuman dua itu saja sebagai dasar ya. Nah, there is atau there are. Ingat jumlahnya. Jumlahnya satu pakai there is, jumlahnya lebih dari satu pakai there are. Oke, nah sekarang kita lanjutkan pada kalimat dengan awalan tidak ada. Kalau tadi kan ada ya, ada pakainya there is, there are. Nah, bagaimana kalau kita
mengatakan tidak ada atau dalam bentuk negatif. Nah, maka kita menggunakan there is no atau there are no. Tinggal tambahkan kata no saja, ya. Oke ya, nah jadi there is no ini artinya tidak ada untuk jumlah tunggal, dan there are no tidak ada untuk jumlah jamak. Contohnya, there is no a book on the table. Ya, tidak ada sebuah buku di atas meja. Oke. Nah, kita juga sering mendengar ya, mungkin teman-teman sering mendengar kalimat there is no any, begitu ya, there is no any. Nah, jadi ini bisa juga diganti menjadi there is no any book on the table. Kata any ya, itu untuk memberi penekanan lebih ya. Tidak ada sama sekali. Nah, itu kalau kita mau mengatakan there is no any. There is no any book, begitulah. Maka tidak ada buku sama sekali ya di atas meja. Oke, jadi boleh seperti itu atau bisa juga seperti ini ya. There is no a book. Artinya kita menjelaskan tidak ada satu buku, gitu ya. Tidak ada sebuah buku di atas meja. Kemudian ya, there are no two books on the table. Ya, tidak ada dua buku di atas meja. Nah, tidak ada untuk jumlah yang jamak. Ya, misalnya pada konteks ada orang yang tanya ya. Please take me two books on the table ya. Ambilkan saya dua buku di atas meja. Nah, kemudian teman-teman mau bilang, oh nggak ada dua buku di atas meja, begitu ya. There are no two books. Ya, there are no two books on the table. Tidak ada dua buku di atas meja. Right. Kemudian there is no student in the classroom. Tidak ada seorang siswa di dalam kelas. Nah, jika jamak menjadi there are no four students misalnya ya. There are no four students in the classroom. Tidak ada 4 siswa di dalam kelas. Oke ya. Nah, jadi intinya sama dengan bentuk positif tadi. Apabila jumlahnya 1 menggunakan is, jika jumlahnya lebih dari 1 menggunakan are. Gitu ya. Nah, sekarang bentuk yang ketiga, apakah ada? Ya. Apakah ada? Nah, kalau kita bertanya, ya, apakah ada? Dalam bahasa yang lebih gaul ya, dalam bahasa Indonesia misalnya ada nggak? Ada buku nggak di atas meja? Begitu ya. Mungkin salah satu contoh konteksnya seperti itu ya. Ada siswa nggak di dalam kelas? Ada 5 siswa nggak dalam kelas misalnya. Nah, jadi itu kita bertanya dengan kata ada. Maka dalam bahasa Inggris bagaimana caranya? Dalam bahasa Inggris masih menggunakan there. Nah, cuman to be-nya ditaruh di depan ya. Menjadi is there atau are there. Oke ya. Nah, ini berlawanan ya, berlawanan susunannya dengan bentuk positif. Kalau positif kan there is. Nah, dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan menjadi is there. There are menjadi are there. Nah, jadi dibalik posisi to be dengan there. Oke, nah ini contohnya ya, misalnya is there a book on the table ya, apakah ada sebuah buku di atas meja. Nah, apakah ada sebuah buku, kita bertanya dengan jumlah spesifik ya, 1. Nah, apakah ada sebuah buku di atas meja, maka yang kita pakai adalah is ya. Is there a book on the table? Nah, bisa juga kita menggunakan kata any ya. Is there any gitu ya. Nah, is there any water? Ada air enggak misalnya. Nah, jadi itu juga bisa disebutin. Oke, kemudian are there two books on the table? Apakah ada 2 buku di atas meja? Ya, karena jamak menggunakan are. Contoh yang lain, is there a student in the classroom? Oke, apakah ada seorang siswa di dalam kelas? Kemudian, are there 4 students in the classroom? Apakah ada 4 siswa dalam kelas? Right. Nah, jadi begitu cara menggunakan there ya untuk menanyakan ada. Oke, gampang ya. Nah, jadi intinya kalau kita mau bilang ada, kita menggunakan there ya. Jika jumlahnya 1, there is. Jika jumlahnya lebih dari 1, maka menggunakan there are. Gitu ya. Jika kalimatnya negatif, setelah there dikasih no, setelah is atau are kasih no ya. There is no, there are no. Tapi jika interrogatif atau pertanyaan, kita letakkan to be-nya di depan sebelum kata there ya. Is there, are there. Oke, nah jadi ini dasar untuk menggunakan kata ada
Gitu. Oke. Nah, cukup bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum dipahami, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi pada materi di video-video berikutnya. Thank you.